minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laila 'alan nahar, tadhsiratan li ulil qulubi wal absar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya mu'allima Sulaiman 'allimna wa ya mufaqih Ibrahim faqihna amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus mari kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya juga mengajak kita semua, mari kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah, sekaligus melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hari kiamat tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi kita juga akan hidup bersama dengan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian pada subuh ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tema tentang hati. Di pekan kemarin kita membahas beberapa hal, di antaranya kita telah membahas berdasarkan kondisinya ada 3 hati manusia. Dalilnya di Quran surah Al-Hajj ayat 52, 53, 54. Hati yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ini hati orang-orang beriman yang tidak ada penyakitnya, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, dan hati yang memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Qalbun salim. Hati yang kedua, qalbun marid. Ini hati yang penuh dengan penyakit, hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik yang menggambarkan amal perbuatan mereka juga. Hati yang penuh dengan penyakit ini kalau tidak segera diobati biasanya akan tambah parah sakitnya, bisa-bisa nanti menyebabkan kematian hatinya. Kalau hati yang sakit dan hati yang mati, nah, jangankan yang mati, yang sakit aja kalau dia tidak segera diobati akan banyak dampaknya dan mudaratnya. Malas nanti beribadah, bawaannya suuzon terus, baik sama Allah apalagi kepada sama manusia, dan pada akhirnya dipenuhi dengan kebencian saja. Dan yang terakhir, qalbun mayyit, ini hati yang mati, hati orang-orang yang tidak beriman dan hati ahli maksiat sekaligus orang-orang yang zalim, yang terus dalam kemaksiatan dan kezalimannya. Berdasarkan hartanya, hati ada 2. Pertama, ada hati yang kaya, walaupun bisa jadi hartanya miskin, tapi kalau kaya hatinya, insya Allah dia akan selalu merasa cukup dengan nikmat Allah, pandai bersyukur dia. Sebaliknya, ada hati yang kedua berdasarkan hartanya, namanya hati yang miskin. Walaupun hartanya banyak, kalau hatinya miskin, orang seperti ini biasanya akan merasa kurang terus, sehingga selalu berpikir untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Di pekan sebelumnya juga kita telah membahas ada 4 macam ibadah di dalam Islam. Jadi kita bisa menyembah Allah menggunakan 4 wasilah.
Wasilah yang pertama adalah melalui hati kita. Jadi hati ini satu di antara alat untuk beribadah kepada Allah. Ada beberapa amalan hati yang bisa kita lakukan: ikhlas, sabar, syukur, ridha, yakin, tawakal, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan lisan kita. Nah, ini wasilah kedua untuk beribadah. Ada beberapa amalan lisan yang bisa kita lakukan: zikir, tilawatul Quran, kalimatut thayyibah, salawat, termasuk juga nasihat. Yang ketiga, kita juga bisa beribadah melalui fisik kita, tubuh kita, yang kita sebut dengan ibadatun jismiyah. Bahasa lainnya ibadatun badaniyah. Salat mesti ada gerakan fisik, puasa, wukuf, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa beribadah dengan harta kita. Nah, ini orang-orang yang dikasih kelebihan harta, jangan sampai hartanya nganggur, jangan sampai hartanya disimpan. Itu alat untuk beribadah. Saya selalu teringat dengan ucapan seorang ulama, Salimah bin Dinar, dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Kalau kalian dikasih nikmat, tapi nikmat tadi, harta tadi tidak mampu mendekatkan kalian kepada sang pemberi nikmat, itu bukan nikmat, kata beliau, tapi baliyah, musibah, yang justru seharusnya itu perlu kita berhati-hati. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dalam kitabnya Majmu' al-Wasail juga menyebutkan musibah yang bisa mengingatkan kita ke Allah lebih baik, kata beliau, daripada nikmat yang melalaikan kita dari Allah. Nah, jadi sebaiknya kita perlu bermuhasabah terkait dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan bahas dua hal. Pertama, 8 fakta tentang hati manusia, dan yang kedua, apa tanda-tanda hati yang sakit, hati yang keras, bahkan apa tanda-tanda hati yang mati. 8 fakta tentang hati manusia atau kedudukan hati yang tidak perlu kita angkat, yang harus, maksud saya, kita ketahui, karena ini sangat penting sekali diketahui oleh setiap hamba yang beriman. Hal yang pertama tentang hati yang harus kita pahami, bahwasanya hati sangat menentukan baik buruknya amal kita. Baik buruknya ucapan kita tergantung dengan hati. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sering kita mendengar hadis ini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di tubuh kalian itu, kata Nabi, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging tadi, perbuatan, ucapan kalian, sikap dan tingkah laku kalian juga akan baik. Wa idza fasadat, sebaliknya, kata Rasulullah, kalau segumpal daging tadi rusak, maka rusaklah semua ucapan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kalian. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Dan hati ini, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya, ada dua. Ada hati yang memang hati secara anggota fisik, yang disebut dengan bahasa Arabnya kadidun, ya. Ada hati yang memang dia ada hati maknawiyah, kalau bahasa beliaunya ada hati hissiyah, hati secara abstrak. Ya, itulah tempat nanti bersumbernya iman dan seterusnya. Tapi kalau hati secara anggota tubuh, bahasa Arabnya kadidun. Orang Mesir nyebutnya kibdah. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayo, kalau kita pengen jadi orang baik, mulailah dari memperbaiki hati kita. Yang kedua, kedudukan hati yang harus kita ketahui, Allah sangat menilai diri kita itu tidak berdasarkan hartanya, tapi berdasarkan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat, kata Rasulullah, penampilan kalian dan harta kalian. Jadi bukan itu patokan kemuliaan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang melihat dari kita adalah hati dan amal kita. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, hati tempatnya iman dan takwa.
Jadi di mana bersarangnya iman dan takwa kita? Di hati kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, kata Nabi sambil beliau menunjuk ke dada beliau. Yang di dada itulah ada hati kita. 3 kali bahkan beliau mengatakan, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, kata Nabi. Yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah, kedudukan hati yang harus kita pahami sebagai seorang hamba yang beriman. Hati, tempat dan sumbernya niat. Ini disampaikan oleh alim ulama kita dalam banyak kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam An-Nawawi, kemudian juga Syekh Al-Utsaimin ya dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin di jilid pertama di halaman 13, an-niyah mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu adalah hati. Jadi bukan lisan. Ada dampak hukumnya nanti. Kalau tempat niat itu adalah hati, melafazkan niat itu tidak wajib. Mengucapkan nawaitu dan usolli itu tidak wajib. Ya, yang penting hati kita berniat. Nah, sekaligus ini juga jawaban boleh nggak berniat dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Ya, jadi tidak wajib berniat dengan bahasa Arab. Dan yang kedua, tidak wajib melafazkan niat. Hanya saja kita yang bermazhab Syafi'i, melafazkan niat itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita di kampung misalkan orang sholat setelah imam Allahu Akbar, biasanya ramai itu jamaah nawaitu atau usalli. Nah, itu ramai itu biasanya. Baru mereka takbir. Dan itu memang yang diajarkan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Yang kelima, kedudukan hati yang harus kita pahami jamaah. Hati bisa berpenyakit. Jadi sama seperti tubuh kita, bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa mati. Kayak tubuh kita nih, kalau seandainya sehat, maka aktivitas kebaikan akan mudah kita lakukan. Tapi kalau sakit, malas kita, Pak. Ya, jangankan kita sakit, kita sehat saja malas kita beribadah. Bahkan tubuh kita bisa mati kalau seandainya punya penyakit tidak segera diobati. Punya kanker misalkan, dibiarkan begitu saja, lama-lama akan mati, Pak. Nah, hati kita juga agak mirip. Hati kita bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hati bisa berpenyakit. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 10 terkait dengan orang-orang munafik, fi qulubihim maradun. Di hati mereka kata Allah ada penyakitnya. Dan mereka sebenarnya ada yang menyadari mereka sakit, hatinya ada yang tidak menyadari. Tidak ada ikhtiar untuk mengobatinya. Apa yang terjadi? Fazadahumullahu marada. Akhirnya Allah tambah penyakit hatinya, tambah kronis ya. Walahum adzabun alim. Dan akhirnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih bima kanu yakdzibun, atas kebohongan atau kedustaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 penyakit hati yang perlu kita antisipasi, dan ini biasanya ada pada orang-orang munafik. Pertama, hasad. Ini iri dengki, ya, iri melihat kenikmatan orang lain, dan iri ini, hasad ini nanti ada beberapa level. Ya, ada iri yang dia ingin nikmat pada orang lain itu berpindah pada dirinya. Walaupun orang tadi kenikmatannya tidak hilang, dan level yang paling berbahaya emak, walaupun nikmat tadi mesti hilang dari orang tadi, ya. Dan level berikutnya dalam hasad itu ada juga orang yang iri dengan nikmat orang lain, berharap nikmat tadi hilang dari orang tadi, walaupun tidak pindah pada dirinya. Yang penting hilang deh pokoknya. Jadi memang ada beberapa levelnya hasad itu, dan ada hasad juga yang diperbolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 golongan, kata Nabi. Ini irinya bukan iri dengki, iri yang diperbolehkan. Pertama, iri melihat ahlul Quran yang mereka hidup dengan Al-Quran, senantiasa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Pokoknya nengok mukanya aja kayak nengok Quran nih pokoknya. Nah, inilah ahlul Quran yang kita boleh iri tanpa berharap Al-Quran itu hilang dari mereka, dan kita pengen kayak mereka. Ini iri yang dibolehkan. Iri yang kedua yang diperbolehkan itu iri melihat orang kaya yang dermawan.
yang dia sering bersedekah dengan hartanya, berinfak dengan hartanya, boleh kita iri. Ya Allah, saya pengen kayak si A, banyak duit, tapi juga satu sisi dia dermawan. Riwayat yang lain mengatakan satu lagi boleh kita iri dengan ahlul hikmah, yaitu orang-orang yang berilmu, yang ilmunya banyak dan luas, seperti kita melihat misalkan UAS, Ustaz Adi Hidayat, timbul perasaan, ya Allah saya pengen kayak mereka. Nah, iri seperti ini diperbolehkan tanpa berharap dan bermaksud menghilangkan kenikmatan dari orang yang kita iri. Jadi 3 golongan yang kita boleh iri: ahlul Quran, ya, yang kedua orang-orang kaya, dan yang ketiga adalah ahlul hikmah. Yang kedua, penyakit hati yang perlu kita antisipasi adalah takabur, sombong. Sombong itu kalau kata Nabi, indikatornya ada 2. Pertama, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih dibandingkan orang, ya. Dan ciri yang kedua, orang yang sombong itu dia menolak kebenaran. Dikasih taunya, ya siapa lu, kalau bahasa orang Betawinya, siapa lu berani, kayak gitu Pak. Jadi di samping dia merasa lebih, dia menolak nasihat dari orang yang tadi dia merasa lebih. Ya macam-macam. Yang merasa berilmu karena dia merasa lebih pintar, lebih berilmu. Ketika ada orang yang menurut dia ilmunya di bawah dia tolak nasihat itu. Kalau dia merasa lebih kaya, orang yang miskin nggak akan diterima nasihatnya. Kalau dia merasa lebih tua, anak-anak muda memberi nasihat, diabaikan saja. Nah ini sombong, dan banyak orang tua yang sombong. Orang tua yang sombong ini, ya ketika anaknya memberi nasihat, dia marah. Padahal semestinya, kata Ali bin Abi Thalib, siapapun yang memberi saya nasihat, yang mengajari saya satu huruf alif saja, dia guru saya. Nah, kita mesti belajar dari Ali bin Abi Thalib. Dan sombong ini biasanya dia menampakkan kesombongannya, ya, dia tunjukkan. Merasa ada yang sombong dengan ilmunya, dia tunjukkan kesombongan ilmunya. Ada yang merasa sombong dengan hartanya, dia tampakkan. Ada yang sombong dengan amalnya, ini paling berbahaya. Dia tunjukkan kesolehannya, dan dia tidak mau menerima orang-orang yang menurut dia amalnya salah atau lebih rendah dibandingkan dia. Yang ketiga, penyakit hati yang harus kita antisipasi, riya. Riya itu pengen ditengok, ya, dan ini penyakitnya orang-orang munafik. Sehingga orang-orang munafik itu tidak akan kita dapati subuh dan isya berjamaah, kata Rasulullah. Inna afqala salatin 'alal munafikin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Pertanyaannya mengapa? Karena motivasi mereka melakukan ibadah adalah riya. Subuh dikit, beda kayak maghrib. Nah, maghrib banyak tuh. Nah, kalau maghrib tak baca kita membedakan mana munafik mana tidak. Tapi kalau subuh, insya Allah orang-orang yang istiqomah melaksanakan subuh berjamaah, mereka terbebas dari penyakit kemunafikan. Yang kedua, isya. Nah, isya juga dikit Pak. Ya, berbeda dengan salat maghrib tadi yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, sum'ah. Sum'ah ini pengen didengar. Sum'ah ini ada yang menerjemahkan gila popularitas. Jadi apapun dipadih ke orang, dikasih tahu sama orang lain, ya. Kalau motivasinya ada kebaikan nggak apa-apa, ya. Bahkan terkadang kita harus memamerkan amal kita ketika memang ada nilai dakwahnya, ada kebaikannya. Contoh, ada di antara kita yang pelit misalkan, lalu berjalanlah kotak infak yang pelit itu kebetulan di samping kita. Nah, tunjukkan duit 100.000 kita, depan dia yang baca. Nah, itu boleh terkadang. Ini yang mungkin menurut sebagian orang yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah, itu boleh Pak sebenarnya, selagi masih bisa menjaga niat. Tapi kalau tidak bisa menjaga niat, ya sebaiknya jangan, karena nanti akan muncul sum'ah atau riya, berbahaya. Tapi bagi mereka yang ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai dakwah, ya boleh. Termasuk maaf para asatidz kita yang mungkin ngajar di mana-mana, ditunjukkannya foto dia ceramah, foto dia dakwah, ada nilai kebaikan di situ. Kadang jamaah itu sering nanya, Ustaz, hari ini jadwal di mana ini? Nah, dengan kita kasih tahu flyer dakwah kita itu bukan berarti riya, bukan berarti sum'ah, tidak. Insya Allah supaya jamaah nanti banyak datangnya. Dan yang terakhir, ini penyakit hati yang paling berbahaya, ujub. Ujub ini agak mirip dengan takabur. Bedanya
Kalau takabur dia tampakkan ke orang, kalau ujub itu dia hanya merasa lebih baik dibandingkan orang lain, tapi dia bermain di hatinya saja. Ya, bertemu dengan orang misalkan pada subuh ini ada kawan-kawan kita tidur di pinggir jalan. Ya, mungkin subuh pun belum, dalam hati kita yakni dah apa langkos. Itu bermainnya di hati. Kita merasa saya pagi ini udah tahajud, udah begini, udah qabliyah fajar, salat sunnah fajar, udah salat subuh, udah dengar tausiah, bahkan nanti mungkin udah salat sunnah syuruk dan seterusnya, dan ngaji juga. Bertemu dengan orang-orang kayak gitu, kita tidak sampaikan ke yang bersangkutan, tapi kita merasa bangga sendiri dengan amal kita. Di dalam hati ini bermainnya. Yaitu bedanya dengan takabur, dan ini yang paling berbahaya. Kalau ulama kita mengatakan bisa jadi kita selamat dari riya, bisa jadi kita selamat dari sum'ah, bisa jadi kita selamat dari takabur, tapi sedikit di antara kita yang bisa selamat dari ujub. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau kita pengen selamat dari ujub, selesai kita beramal jangan lupa istighfar. Ya, karena istighfar itu yang nanti akan menjaga amal kita tetap pada seharusnya, tetap terjaga pahalanya, tetap terjaga niatnya. Ba'da sholat kita istighfar, ba'da ta'lim ada doa kafaratul majlis, yang di situ ada istighfarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Supaya kita tidak sombong kalau dapat ilmu, kalau beramal supaya tidak sombong dengan amal kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keenam, hati bisa hitam. Aslinya hati kita tuh putih, walaupun banyak digambarkan berwarna merah. Putih aslinya sebenarnya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatu sauda fi qalbi." Seorang hamba mukmin, kata Nabi, hamba beriman, ketika dia melakukan satu dosa saja, maka akan ada satu noda hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Tapi kalau dia melakukan dosa langsung beristighfar, langsung bertaubat, dan langsung berhenti detik itu juga dari dosa dan maksiatnya, noda hitam tadi langsung dihilangkan lagi oleh Allah. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita tidak langsung bertaubat, tidak langsung beristighfar, dan tidak langsung berhenti dari dosa tadi, semakin banyak dosa kita, semakin hitam hati kita. Orang beriman bukan berarti nggak punya dosa. Di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 disebutkan detail ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan, satu di antara cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu mereka yang ketika melakukan fahisyah, dosa, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka berzikir, langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan langsung beristighfar. Jadi jangan kita berkeyakinan orang beriman itu tidak punya salah. Ada apa? Hanya saja bedanya ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka langsung beristighfar dan bertaubat. Itu saja bedanya. Yang tidak salah itu hanya para nabi dan rasul. Orang beriman, manusia biasa, pasti punya salah. Apalagi kami para asatis ini banyak salahnya, Pak. Hanya saja Allah tutupi aib-aib dan dosa kami. Jadi hati bisa hitam karena dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, hati ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sangat menentukan selamat atau tidaknya kita dunia akhirat. Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat kata Allah, hari kiamat tak akan berguna harta kalian. Sebanyak apapun harta itu tidak akan berguna hari kiamat. Ya, wala banun, dan juga tidak akan berguna anak yang kita bangga-banggakan itu, tidak berguna, Pak. Ya, illa man atallah biqalbin salim, kecuali kata Allah, mereka yang menghadap Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, maka saya mengajak kita semua, ayo yang punya harta, sekali lagi, daripada harta itu disimpan, kalau kita mati juga nanti diperebut ke ahli waris, lebih baik harta yang ada sekarang kita pergunakan di jalan Allah. Kita harus belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah saat itu menawarkan, ayo siapa yang mau berjihad dengan hartanya. Ada yang menginfakkan ya 1/10 hartanya,
Ada yang menginfakkan seperempat hartanya, ada yang menginfakkan seperenam hartanya, sepertiga hartanya, ada yang menginfakkan setengah hartanya. Tapi ketika ditanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu infakkan? Semuanya ya Rasul. Nabi sampai bertanya, apa yang engkau sisakan buat anak dan istrimu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya sisakan Allah dan Rasulnya. Cuma memang wajar, iman Abu Bakar kan sangat luar biasa. Paling tidak maksud saya, ini pelajaran penting bagi kita untuk menyerahkan apapun yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika kita membahas masalah surga itu punya 100 tingkatan. Inna fil jannah mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. 100 tingkatan itu Allah persiapkan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Hari Sabtu kemarin, waktu saya ngisi kajian di masjid ini, di Kalkulus, kajian Quran ala Ustaz komunitas Wandi Wandus, bekerja sama dengan masjid kita ini, saya ditanya oleh salah satu jamaah, Ustaz, kalau surga untuk para mujahid, pertanyaannya bagaimana cara kami berjihad? Saya bilang, yang punya ilmu berjihadlah dengan ilmunya, yang punya harta berjihadlah dengan hartanya, yang punya kekuasaan berjihadlah dengan kekuasaannya, bahkan yang punya tenaga berjihadlah dengan tenaganya. Cari apa yang bisa kita lakukan. Kalau masjid ini kan sarana orang beribadah, cari tenaga apa yang bisa kita lakukan buat masjid ini. Kadang guru-guru kita mungkin ngajar pakai alat-alat. Saya misalkan contohnya sering pakai infocus. Nah, ayo Ustaz, saya bantu Ustaz pasangnya. Di mana-mana Pak, kadang saya ngajar, saya masang surang. Kelak selesai ngeringkes surang. Jamaah pula enggak sate lah nolong. Masya Allah kata saya. Tapi nggak apa-apa. Kadang kami juga malu kan minta tolongnya orang gitu kan. Cuma banyak jamaah tuh kadang tidak peka. Nah, mestinya kita berjihad. Ayo Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Di beberapa masjid juga ada yang Masya Allah juga saya turun dari mobil pun langsung dibawain sama dia. Ustaz, sini saya bawain. Nah, ini bukan berarti minta tolong ya. Bukan berarti nyindir, madah memang. Tapi makanya maksud saya, ya peka lah kita. Infokus tuh, emang ringan, berat kawan-kawan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, kedudukan hati yang harus kita pahami. Hati itu bisa berubah. Hati itu kan asalnya qallaba yuqallibu, berubah-ubah. Qalbun bahasa Arabnya itu berasal dari qallaba yuqallibu. Sama seperti kita manusia. Manusia disebut manusia karena dia berasal dari nasiya yansa. Nasiya yansa itu artinya lupa, hilap, salah. Berarti kalau ada manusia yang lupa, hilap, salah, dia masih normal Pak, manusia. Nah, jadi seorang istri kalau berharap suaminya tidak boleh salah dan dia tidak terima kalau suaminya salah, ya jangan nikah dengan manusia, nikahlah dengan malaikat gitu. Hanya malaikat yang tak punya salah gitu. Tapi selagi suaminya manusia, pasti suatu saat akan salah. Ya, sebagaimana seorang istri juga manusia Pak. Kalau suatu saat istri kita salah, ya harap maklum lah, maafkan saja. Ya, kalau kita memahami asal kata ini, insya Allah lebih mudah kita memaafkan. Hati juga sama. Dia sebut hati karena dia bisa berubah. Pagi ngomong A, petang beda lagi lah. Ya begitulah hati kita Pak. Karena memang dia berasal dari kata-kata qallaba yuqallibu, berubah-ubah. Ya, qalbun. Ya bukan kalbun. Kalau kalbun jihad artinya. Kalau kalbun artinya anjing. Ya. Tapi kalau qalbun itu hati, artinya hati. Maka bahasa Arab pun hati-hati, salah sebut salah makna. Ya, jangan nyebut majelis kalbu, majelis anjing nama. Yang betul majelis qalbu. Ya, orang kadang salah tulis majelis kalbu. Kata saya majelis anjing, gelisik berarti. Kalbu itu anjing Pak. Yang benar majelis qalbu. Dan karena hati sering berubah inilah Rasulullah sering berdoa. Di antara doa yang beliau sampaikan yang tadi dibaca oleh imam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam beragama, dalam ketaatan kepada kamu. Ya, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya, ini sering-sering Pak kita baca Pak. Jadi jangan kaget, memang orang sering berubah-ubah. Pagi ngomong A, janji kayak kita misalkan, lah serisok lah beda lagi. Karena memang begitulah hati. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jangan pernah mengambil keputusan saat sedang marah dan jangan pernah berjanji saat sedang bahagia. Karena Ali paham betul hati itu bisa berubah. Kita berjanji saat bahagia Pak. Suatu saat kondisi hati kita berubah, lalu lupa ke janji kita. Contohnya mana Ustaz?
orang-orang yang terpilih jadi bupati wali kota. Dulu sebelum terpilih semuanya WA kita. Sekarang di WA dibaca kita. Jangan berharap mau dibalas, dibaca kita WA kita. Sebelum terpilih, wah banyak ustadz nih, masya Allah, dipuji-pujinya kita Pak. Nah itulah hati manusia Pak ya. Ini bukan nyinggung siapa-siapa ya, kalau ini memang kenyataan yang terjadi Pak ya. Banyak bupati, wali kota, anggota DPR sebelum terpilih semuanya minta tolong kayak kita Pak. Bahkan Ustaz, kapan majelis Ustaz kami hadir ya. Ada juga yang terpilih jadi anggota DPR juga macam itu Pak. Sebelum terpilih, di mana kita ceramah ada muka. Oh benar saya Pak. Sekarang di WA tidak dibaca tadi. Cuman kita tidak kesal kayak orang Sekaban tuh Pak. Adalah kadang bahasa keselnya itu. Jadi jangan mau kita nanti suatu saat dimanfaatkan. Terakhir kita akan bahas 5 tanda hati sakit, 5 tanda hati keras, atau ini juga bisa jadi 5 tanda hati kita sedang mati Pak. Kalau ini ada pada kita, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama, tanda hati sedang bermasalah, baik sakit, ya, keras ataupun mati. Pertama cirinya adalah malas melakukan ketaatan. Beribadah itu malas bener rasa. Sholat 5 waktu berjamaah kok berat bener. Padahal biasanya kita lancar. Biasanya kita mudah melakukan itu. Tiba-tiba kok suatu saat terasa malas banget. Nah itu tandanya hati kita sedang sakit, sedang bermasalah Pak. Ngaji, biasanya kita one day one juice, tapi kok akhir-akhir ini boro-boro one day one juice. One day one ayah aja tak suahagi. Nah itu tandanya hati kita sedang sakit Pak. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 142. Ciri-ciri orang munafik Pak, ibadah mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu kata Allah mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal mereka sendiri yang tertipu dengan perbuatan mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka beribadah, salat khususnya dalam ayat ini, qamu kusala, malas mereka. Maka tidak akan pernah kata Allah kita dapati orang munafik itu salat tepat waktu, molor. Dan mereka sering mengatakan kelaklu, gawi kolom sudeh, kelaklu. Itu hati kita sedang tidak baik-baik saja Pak. Tapi datang panggilan Allah, langsung kita tinggalkan dunia, urusan dunia, berarti hati kita sedang sehat. Ya, yang kedua, ciri ibadah orang munafik itu yura'unan nas, riya tadi. Ya kalau ramai orang ginya, mendikitnya ada gi, gitu, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling sering nih, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ingat Allahnya hanya sedikit sekali. Subuh 2 rakaat tadi, mungkin ingat Allahnya hanya saat takbiratul ihram saja. Habis itu yang kita pikirkan macam-macam. Pagi ini nak sarapan soto bening, apa bubur ayam, mulai mikir Pak. Banyak di antara kita yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, tanda hati kita sedang bermasalah, sedang sakit, atau bahkan mungkin sedang mati, tidak terpengaruh dengan nasihat Al-Quran. Al-Quran itu berisi nasihat Pak. Nasihat baik tentang kehidupan di masa lampau, kehidupan masa sekarang, bahkan nasihat tentang kehidupan di masa yang akan datang, surga neraka. Kalau dikasih nasihat dengan Al-Quran, nggak ngaruh sama sekali, hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, bahkan tidak sedikit terkadang kita menolak nasihat Al-Quran. Dikasih nasihat, misalkan banyak orang, karena saya kebetulan sering bagi waris, dikasih nasihat anjuran membagi waris dari Al-Quran, banyak di antara mereka yang mengatakan, wala kita ikut, yang penting kita sepakat belah katanya. Tidak usah pakai Quran. Itu sering Pak saya temui Pak. Itu hatinya setengah mati. Di Al-Anfal ayat 2, ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau nama Allah disebut ada bergetar hatinya. Ya, mirip-mirip dengan istri kita Pak. Kalau nama bini kita disebutkan, biniku ya. Kan kalau kita sayang kayak bini macam ya. Nah, kalau kita sayang sama Allah juga demikian. Allah. Hati kita tuh kayak disentil, Pak. Nah, kita sayang sama istri, nama istri kita sebut, istri saya itu. Tapi mendak sayang sama istri, lempeng baik disebut nama bini gitu. Yang bahaya, bini orang disebut justru bergetar. Itu lebih bahaya lagi ya. Jangan sampai ya. Kemudian berikutnya ciri orang beriman kata Allah,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, imannya bertambah karena mereka menerima nasihat Al-Qur'an tadi. Nah, kalau dibaca ayat Al-Qur'an, nambah ada iman kita. Kayak tadi kita sembahyang, dibaca surah Al-Ghasyiyah rakaat keduanya. Nambah ada iman kita. Itu pertanyaan mendasar nih, Pak. Kalau tidak nambah sama sekali, lempeng aja, ini sedang bermasalah hati kita. Makanya saya mengajak kita semua, ayo supaya nambah iman kita saat dibacakan ayat Al-Quran. Di atas itu ada pengumuman tadi saya baca. Kelas belajar bahasa Arab bagi mubtadi, bagi pemula, ikuti Pak. Macam mana kita nak bergetar kalau kita tidak tahu artinya. Jadi ada kelasnya, Masih Ustaz Johar kan ngajarnya. Apalah berubah sejak beliau P3K. Ada pengganti apa Bang Indra yang nanti. Nah, ikuti Pak. Belajar bahasa Arab itu menurut ulama kita wajib, karena banyak ibadah kita itu menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Sholat tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Tidak akan khusyuk sholat kita kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Azan tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, tidak pernah belajar bahasa Arab, ya susah kita mau mentadabburi makna-maknanya. Sehingga pada akhirnya mungkin ini penyebab kenapa datang nasihat Al-Quran hati kita nggak ngaruh. Ayo belajar bahasa Arab ya. Cuma kalau saya diminta orang ngajar bahasa Arab, saya mundur Pak. Karena orang Bakat ini belajar bahasa Arab banyaknya anget-anget tayayin. Tahu anget-anget tayayin? Semangat cuma di awal aja Pak. Seminggu 2 kali, seminggu 2 minggu, lagi ramai itu. Minggu ketiga mulai pamit siko-siko, mulai macam-macam alasannya, sakit perut lah, nak ngantar anak lah, nak ngantar bini lah, macam-macam banyak alasan. Ujung-ujung tak dengar lagi ya. Saya udah berkali-kali Pak ngajar orang bahasa Arab, dan sekarang saya mundur lah. Suruh Ustaz Johar bilang ngajar orang, saya lah habis kesabaran saya. Ngajar orang dengan anget tayayyum lah, berhentilah kata saya. Yang ketiga, tanda hati kita sedang bermasalah, tidak terpengaruh dengan kejadian alam dan kematian. Kita banyak menyaksikan ada gempa bumi, bahkan termasuk apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina, Pak. Melihat anak-anak dibunuh, ya orang-orang ditimpa bangunan, ditembak segala macam. Kira-kira macam mana hati kita? Kita tengok, melempeng tidak dengaruh sama sekali. Mati Pak hati kita Pak. Tapi melihat penderitaan mereka kita nangis, kita membayangkan ya Allah macam mana mentu anak saya, ya Allah macam mana mentu bini saya, macam mana mentu adik-beradik saya, keluarga saya. Berimbau ya mata kita nengok penderitaan saudara di Palestina, berarti hati kita masih hidup Pak. Karena orang beriman itu bersaudara, dia akan merasakan penderitaan saudaranya. Orang beriman itu kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, persis seperti satu bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Dalam riwayat yang lain, masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kama salil jasad, seperti satu anggota tubuh. Satu merasakan sakit, yang lain akan merasakan sakitnya Pak. Berarti tidak beriman kita kalau melihat penderitaan saudara kita. Sekarang di Sudan, kita ngeri lihat videonya Pak. Anak-anak dibunuh di depan ibunya. Sedih kita melihatnya, ya, dan dunia pada diam. Melihat kejadian alam, melihat kematian, kalau kita masih terpengaruh, masih merasakan sedihnya, dan kita timbul rasa takut, berarti hati kita sehat. Tapi sebaliknya, melihat bencana alam, lihat juga kematian, biasa-biasa saja kita, maka itu tandanya hati kita sedang mati. Yang keempat, orang yang hatinya mati atau bermasalah, biasanya dia lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Surah Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Banyak di antara kalian kata Allah lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian dan lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Dan yang terakhir, tanda seseorang itu hatinya sedang masalah, dia tidak pernah merasakan ketentraman. Walaupun zahirnya dia memiliki dunia, ya duitnya banyak, ya punya pangkat jabatan, dipuja-dipuji manusia, punya popularitas, mungkin juga rumahnya bagus, mobil bagus, bini cikar, laki ganteng, tapi sebenarnya hatinya galau Pak. Itu orang-orang yang
hatinya sedang bermasalah. Berbeda dengan kita orang-orang beriman, walaupun bisa jadi kita tak punya apa-apa, setelah selesai beribadah, selesai ngaji, ya selesai dengar taklim macam ini, tenang hati kita Pak, itu tandanya masih hidup. Maka ayo saya mengajak kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah pekan depan kita akan belajar bagaimana kiat-kiat membuat hati kita hidup atau kiat-kiat melembutkan hati. Karena orang kalau hatinya sudah mati, kalau hatinya sakit, kalau hatinya keras, ya dia tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang kalau hatinya sudah mati, bahasa saya nih Pak, benar dianggap salah, salah dianggap benar. Orang baik dianggap orang jahat, orang jahat dianggap orang baik. Kalau hatinya sudah mati, maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Bismillah, insya Allah pekan depan kita akan bahas kiat-kiat menghidupkan dan melembutkan hati. Termasuk nanti apa penyebab banyak orang kok hatinya mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita tentu berdoa kepada Allah agar hati kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam kebenaran, diistiqomahkan dalam ketaatan, sehingga hati kita hidup dan bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kalau ada di antara kita yang sakit, menyelesaikan masalah kalau ada di antara kita yang punya masalah, yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang belum berangkat haji umrah, mudah-mudahan segera dipanggil ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur semuanya. Pekan depan materinya bagus, ya jangan sampai ada yang meninggal dulu, kelak dulu tinggal. Iya, minggu ini masih bagus ya, meninggal setelah itu ada hal. Jangan dulu pokoknya meninggal. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khotimah, masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tak benar jangan pernah diambil. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.